Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantri Rahmiati Utarja, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Balerante, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Dengan pengajar praktik Ibu Elis Lisnawati dan fasilitator Ibu Johariah. Serta perkenalkan teman saya Inayanti dari SMA Negeri 1 Ciwaringin dan teman saya Erni Johar dari SMP Negeri 2 Gempol. Kami akan mempraktikkan proses coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Tantri. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan coaching kita hari ini? Pada kegiatan coaching hari ini kami sudah mempersiapkan percakapan Alkitab Bu, yang nanti akan dijawab oleh coach. Di samping itu langkah-langkahnya yaitu satu, menyebutkan tujuan yang diinginkan dari pembicaraan yang nantinya sebagai coach akan mengidentifikasi permasalahan si coach. Terus yang kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus yang ketiga adalah tanggung jawab yang dapat membantu coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi dalam kegiatan percakapan yang telah dibuat oleh coach. Oke, Masya Allah luar biasa sekali ya Bu ya. Lalu kompetensi apa nih yang akan Ibu Ina kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Tentunya dalam coaching kita sebagai coach itu harus memiliki 3 kompetensi ya Bu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, di mana kita dengan konsen dan fokus dalam mendengarkan cerita si coach, menjadi pendengar yang aktif dan menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar si coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi ada 3 kompetensi inti ya Bu ya yang akan Ibu lakukan dalam proses coaching kita hari ini ya Bu ya. Kemudian dari 3 kompetensi inti yang sudah Ibu sebutkan tadi nih Bu, kira-kira yang lebih spesifik yang akan diobservasi itu kompetensi yang mana ya Bu? Kalau ditanya mana yang lebih spesifik ya Bu Tanti ya, mungkin saya akan lebih spesifiknya ke kompetensi kehadiran penuh, karena ketika saya memiliki kompetensi kehadiran penuh saya akan lebih fokus dalam mendengarkan cerita dari si coach, sehingga saya juga bisa lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach seperti itu. Oke baik, jadi lebih spesifiknya itu yaitu kompetensi presence ya Bu ya, kehadiran penuh. Oke, lalu indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan pada coaching kita hari ini itu apa? Dalam kegiatan coaching ini ya Bu Tantri, indikator ketercapaiannya yang diharapkan saya itu bisa menggali potensi yang ada pada si coach, menyelesaikan masalahnya, kemudian coach juga merasa terbantu dalam kegiatan coaching ini dan bisa menemukan solusi apa yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada coach, sehingga tercapailah tujuan. Itulah indikator ketercapaian yang ingin saya inginkan Bu. Masya Allah luar biasa sekali Bu. Baik, terima kasih Ibu. Pada kegiatan coaching ini nanti saya akan berperan selaku observer ya Bu ya, ketika Ibu melaksanakan coaching dengan kucingnya. Terima kasih banyak Ibu Ina. Selamat melakukan coaching. Assalamualaikum, selamat siang Bu Erni. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Apa kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah Bu Erni, kira-kira apa nih yang mau diceritakan pada kita ini? Iya Bu, jadi begini Bu ya. Kemarin itu ada aduan dari orang tua siswa ya, tentang kasus pembulian anak. Katanya tuh anaknya tuh di kelas tuh selalu itu sama teman-temannya Bu ya, jadi teman-temannya tuh selalu bilang kamu katanya ya kamu gendut lah, atau kamu hitam lah, atau apalah gitu Bu. Jadi ya itu permasalahannya Bu. Jadi kita akan membahas masalah pembulian ya Bu ya. Oke,
adakah tujuan yang ingin dicapai dari pertemuan kita hari ini, Bu Erni? Ya, sebenarnya saya ingin solusi yang terbaik bagi mereka. Oke, jadi kita nanti membicarakan tentang solusi dari masalah Bu Erni yang tadi tentang pembelian itu ya, Bu Erni ya. Nah, kira-kira nih Bu Erni ya, kalau boleh saya tahu, bisakah Bu Erni menceritakan kepada saya lebih detail gitu tentang kasus pembunuhan tersebut? Untuk kasusnya saya sendiri belum tahu persis ya, tetapi saya punya rencana gitu ya, mengetahui kasus itu. Mungkin ada 3 tahap yang akan saya lakukan gitu ya. Yang pertama itu saya tidak percaya begitu aja terhadap masalah yang sudah beredar. Jadi saya tidak menyelidiki dulu permasalahannya seperti apa, benar atau tidak. Jika itu benar, mungkin saya akan panggil anaknya yang bersangkutan di luar itu ya, biasa satu persatu nantinya. Nah, kemudian langkah yang kedua, saya juga akan konfirmasi apabila itu benar, tapi saya akan konfirmasi ulang terhadap anak tersebut, tetapi di yang berbeda, mungkin tempat yang berbeda. Jadi mungkin saya ambil singkatnya untuk konfirmasi saja. Nah, langkah yang ketiga mungkin saya akan coba membuat video, tetapi video tersebut mungkin tersembunyi ya, artinya biar tidak ada yang merasa sakit. Jadi untuk mengatasi kasus pembunuhan tersebut, Bu Erni tadi untuk melakukan langkah 3 langkah yang tadi ya, yang membuat video seperti itu. Kira-kira ada nggak langkah lain yang bisa Ibu Erni lakukan gitu, selain 3 langkah yang tadi itu? Untuk sementara itu ya Bu ya, yang rencana yang saya pikirkan gitu ya. Kedepannya mungkin setelah itu sudah saya ketahui ya, paling saya akan menghubungi orang tua ya, orang tua yang bersangkutan terkait kasus yang ini. Kedepannya mungkin akan dikonfirmasi dengan BK. Biasa sekali. Kira-kira kapan nih waktu yang tepat buat Bu Erni untuk menjalankan rencana yang tadi sudah dijabarkan oleh Bu Erni? Iya, karena ini kasusnya sudah viral banget ya, saya punya sih segera mungkin, insya Allah paling sebenarnya besok mungkin kita sudah mulai bergerak untuk langkah yang pertama tadi saya sebutkan. Selanjutnya pembuatan video juga saya sudah siapkan gitu. Ya dalam 1 minggu ini sudah bisa diproses. Baik. Nah, kira-kira nih yang bisa diajak berkolaborasi dengan Bu Erni, atau Bu Erni kira-kira minta bantuan kepada siapa yang bisa memberikan dukungan atau bantuan agar bisa menyelesaikan masalah Bu Erni untuk menyelesaikan masalah pembunuhan ini? Mungkin yang bisa saya lakukan adalah saya konfirmasi dulu dengan wali kelas ya, karena yang tahu persis kan wali kelas siswanya seperti apa dia. Selanjutnya mungkin saya juga akan mengorek tentang informasi atau belakang dari orang tua seperti apa atau bagaimana ya. Jadi ya saya juga membutuhkan mungkin peran wali kelas, kemudian peran dalam hal ini guru BK juga mungkin berperan gitu ya, karena kasusnya sudah di luar ini sebagai siswa mungkin gitu ya. Jadi ya itu kolaborasi dengan wali kelas dan guru BK. Bagus sekali tadi solusi yang dijabarkan oleh Bu Erni ya. Kira-kira nih saya ingin menanyakan kepada Bu Erni ya, apa yang telah didapat Bu Erni dari perbincangan kita atau pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sedikit ya, setelah berbagi bicara dengan Ibu tentang pembunuhan kasus ini, saya cuma berharap apa yang akan saya lakukan nanti bisa terlaksana. Luar biasa sekali ya Bu ya. Mungkin ada target berapa bulan atau entah nggak proses progresnya untuk memecahin masalah ini Bu? Saya harapkan tunggu 1 minggu sudah kelar ya Bu ya. 1 minggu itu sudah sangat lama sekali menurut saya, karena itu kan sudah berjalan dari kemarin sampai saya baru tahu kejadian seperti itu. Ada orang tua yang datang. Jadi nanti 1 minggu ke depan kita ketemu lagi ya Bu Erni ya. Ya saya ingin tahu progres masalah ini dari Bu Erni. Iya bisa. Oke baik Bu Erni, saya doakan semoga masalah yang tadi Bu Erni hadapi cepat terselesaikan ya. Dan semoga juga Bu Erni bisa mencari solusinya tadi. Mungkin itu aja percakapan ini Bu Erni.
kasih. Oke, sama-sama Bu Erni. Alhamdulillah Ibu, baik, tadi saya sudah menyaksikan Ibu Ina dengan Ibu Erni sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta dan rasa ya Bu ya. Nah, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu. Saya ingin bertanya, apakah pada saat melakukan coaching indikator ketercapaian pengembangan sudah disampaikan di awal? Saya sudah menyampaikan di awal ya Bu ya, bahwa saya sudah mampu mengembangkan kompetensi kader penuh dengan mendengarkan cerita dari Bu Erni tadi, dengan menggunakan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga, sehingga Bu Erni dapat menemukan solusi apa yang harus dilakukan dari permasalahan yang dihadapi. Luar biasa sekali ya Bu Ina ya. Saya juga sudah memiliki catatan dari hasil observasi setelah saya melihat proses coaching dari Ibu Ina dan Ibu Erni, dan hasilnya sebagaimana telah Bu Ina sebutkan bahwa coach ini sudah memiliki 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh dengan mendengarkan secara seksama dan memberikan respon dengan baik ya Bu ya, serta meresum percakapan yang sudah dilakukan, dan Bu Ina juga sudah menggali potensi dalam diri coach untuk dapat menemukan solusi dan mewujudkan solusi tersebut ya Bu Ina. Kemudian dari kompetensi yang inti itu 3 kompetensi ini, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu Ina kembangkan atau tingkatkan lagi? Sebenarnya saya ingin banyak berlatih lagi dalam kegiatan coaching ini, tetap dengan menggunakan alur tirta, karena ini adalah merupakan hal baru gitu bagi saya, dan saya ingin banyak berlatih sebagai coach agar saya dapat mengimplementasikannya di sekolah saya, baik itu dengan murid ataupun dengan anak pejabat seperti itu. Nah, dengan 3 kompetensi tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot yang menggali potensi dari coach dalam menemukan solusi permasalahannya, sehingga si coach dapat menemukan hal-hal yang bisa menjadi solusi dari masalah si coach seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan proses coaching pada hari ini. Saya harap Ibu dapat melaksanakan lagi coaching-coaching berikutnya dengan lebih mengedepankan alur tirta dan rasa ya Bu ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, itulah tadi proses coaching yang telah dilaksanakan oleh 2 rekan saya, Ibu Erni dan Ibu Ina. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.